Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12 melalui pembelajaran jarak jauh berbasis daring. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua untuk membahas materi pertama dengan topik dimensi 3. Untuk jelasnya, saya akan menggunakan paparan sebagai berikut. Baik, seperti di monitor, kita akan membahas dimensi 3. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, sebelum membahas kepada kontennya, apa itu dimensi 3? Bahkan mungkin ada juga yang pernah dengar, ada dimensi 2. Jadi kalau gitu, apa bedanya dimensi 3 dan dimensi 2? Nah, untuk menjawab pengertian tersebut, mari kita lihat benda-benda yang berada di sekeliling rumah kita atau di luar rumah kita. Yang mungkin kita selalu menggunakan atau kita amati bersama-sama. Benda apa itu? Mungkin contohnya seperti ini. Ada botol, ada gelas, ada secangkir kopi, ada baterai, ada bola, ada remote control. Ini ada rumah. Nah, rumah itu ada dinding, ada lantai. Ini banyak sekali. Dan kita pasti selalu berada di dalamnya. Nah, benda-benda seperti ini, benda-benda seperti ini, inilah yang disebut dengan namanya dimensi 3. Rumah ini, ketika rumah ini dia memiliki lantai, memiliki dinding, maka lantai inilah yang disebut dengan namanya dimensi 2. Jadi, sangat jelas kita bisa mendefinisikan sendiri dengan bahasa sendiri apa itu dimensi 3 dan dimensi 2. Jadi yang jelas bahwa dimensi 3 itu adalah satu benda yang memiliki 3 ukuran. Ukuran apa saja? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tetapi kalau dimensi 2 adalah suatu benda yang memiliki 2 ukuran, yaitu hanya panjang dan lebar. Atau mungkin lebih jelas lagi, lebih dalam lagi perbedaannya, di mana dimensi 3 adalah suatu benda yang memiliki volume. Tetapi kalau dimensi 2 adalah suatu benda yang tidak memiliki volume. Nah, ini sudah semakin jelas perbedaan antara dimensi 3 dan dimensi 2. Nah, untuk membahas dimensi 3 ini, kita akan membahas benda-benda ruang yang bisa mewakili dari dimensi 3 yang lain. Nah, apa itu? Inilah bangun-bangun ruang yang akan menjadi satu model yang diangkat dalam ruang dimensi 3. Ada kubus, ada balok, ada bola, ada tabung, kemudian ada prisma, ada limas, ada kerucut, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas ini, maka kita membutuhkan satu teori dan satu konsep yang mendasari agar lebih terarah dan sistematis. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang pertama, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ruang. Nah, ternyata kalau kita berbicara ruang,
atau kita berbicara dimensi 3, maka pasti di dalamnya kita bicara titik, bicara garis, dan juga bicara tentang bidang. Maka kita harus tahu dulu apa itu titik, garis, dan bidang. Yang kedua, kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang ketiga adalah kita akan belajar bagaimana melukis titik tembus antara satu garis dengan bidang, tetapi dalam ruang. Dan yang keempat adalah kita perlebar lagi, melukis irisan bidang dalam satu ruang, dan kita akhiri dari seluruh rangkaian tahapan-tahapan ini, yaitu menentukan jarak. Jadi muaranya adalah kita akan berakhir pada bagaimana cara menentukan jarak dari satu titik, baik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, dan sebagainya. Nah, inilah bahasan yang akan kita angkat dan kita diskusikan bersama-sama mulai hari ini dan pertemuan yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu titik, garis, dan bidang. Pastikan bahwa tidak ada definisi tentang titik, tidak ada definisi garis, dan tidak ada definisi bidang. Nah, untuk memahami pengertian titik, lebih baik saya menganalogikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti umpamanya pertanyaan seperti ini. Di manakah terminal Kampung Rambutan? Lalu di manakah ibu kota Provinsi Jawa Timur? Atau di manakah tempat penyimpanan barang-barang yang berharga? Nah, semua itu jawabannya adalah menunjukkan tempat atau lokasi. Nah, tempat atau lokasi inilah dalam konsep geometri digambarkan dalam satu titik. Nah, ini namanya titik. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya dalam ruang dimensi 3 ini. Jadi kita bedakan pengertian titik dalam bahasa dengan titik dalam geometri pada matematik. Nah, dari sini maka kita lihat, kita tidak akan memperdebatkan bahwa titik ini sekecil ini, lalu titik ini diperlebar lagi, diperbesar lagi, maksud saya adalah, itu tidak perdebatkan. Nah, dari contoh titik-titik yang ada di sini, maka kita akan mendapatkan beberapa karakteristik tentang titik. Ternyata titik itu dia tidak berdimensi. Yang kedua, titik itu seperti pertanyaan tadi, dia menunjukkan letak, titik itulah menunjukkan posisi, dan titik itulah menunjukkan tempat. Lalu bagaimana cara mendapatkan titik? Nah, kita ambilkan saja contoh di sini. Ternyata titik A ini inilah dimiliki oleh garis AB. Titik A ini dimiliki oleh garis AE. Ternyata AE dan AB dia berpotong dalam satu titik. Maka inilah titik A. Oh, jadi kalau gitu, titik ini bisa diperoleh dengan cara memotong kedua buah garis. Nah, ini yang disebut dengan titik. Yang kedua adalah garis. Saya ambilkan contoh di sini adalah garis AB. Ini adalah garis BC. Garis AB ini adalah hanya wakil yang digambarkan. Yang menunjukkan bahwa garis AB ini bisa diperpanjang sampai ke kiri atau ke kanan tanpa batas. Garis AB ini ternyata tidak memiliki tebal, tetapi dia memiliki panjang. Maka garis itu memiliki karakteristik yang pertama bahwa garis itu tidak berdimensi.
Yang kedua, garis itu tidak memiliki ketebalan. Dan garis itu pastikan dia memiliki panjang sampai di mana? Sampai yang dibutuhkan, sehingga dia panjangnya sampai tak terhingga. Sehingga garis itu simbolnya kiri kanan itu diberikan anak panah. Ini menggambarkan bahwa dia bisa diperpanjang sampai di mana saja ketika dia dibutuhkan. Nah, bagaimana cara membuat garis? Seperti pertanyaan tadi, bagaimana cara mendapatkan titik? Cara mendapatkan garis adalah yaitu menghubungkan dari dua titik. Maka ada satu postulat yang mengatakan bahwa melalui dua buah titik yang tidak berimpit dapat dibuat satu dan hanya satu garis lurus. Contoh di sini, ini titik A, ini titik B. Maka garis yang menghubungkan AB adalah hanya satu-satunya adalah AB. Maka AB inilah kita peroleh namanya garis. Yang ketiga adalah bidang. Mana contoh bidang? Ini contoh bidang ABCD, bidang alas. Kemudian di dalamnya ABD juga bidang, BCD juga bidang. Jadi bidang itu minimal 3 titik, 3 sudut. Bidang yang digambarkan inilah hanya wakil saja. Mewakili yang ada. Artinya bahwa bidang ABCD ini bisa diperlebar, bisa diperluas. Ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Tetapi bukan diperlebar ke atas atau ke bawah. Maka bidang itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Dia berdimensi, karena dia memiliki ukuran. Ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa dia memiliki dimensi. Karakteristik yang lainnya adalah bahwa bidang itu tidak memiliki ketebalan. Seperti tadi saya sampaikan, dia bisa diperlebar ke kiri, kanan, belakang, atau depan, tetapi bukan ke atas dan ke bawah. Dan yang ketiga adalah bisa diperlebar sampai tak terhingga sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana cara membuat bidang? Seperti tadi, bagaimana cara memperoleh titik, bagaimana cara membuat garis, dan bagaimana cara membuat bidang. Maka khusus membuat bidang, kita akan membahas tersendiri. Nanti pada poin bagian yang ketiga. Nah, sebelum membahas bagaimana cara membuat bidang, coba kita akan menganalisa dulu kedudukan antara garis, titik, dan bidang dalam satu ruang. Nah, kedudukan apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah kita akan melihat kedudukan antara titik dan garis. Untuk lebih mudah memahaminya adalah, saya ambilkan contoh inilah titik A. Ini adalah garis BC. Maka kedudukan antara titik A terhadap BC, maka posisi titik A adalah di luar dari BC. Titik A terhadap garis AB, A sendiri adalah pada AB. Maka menggambarkan bahwa titik A ini adalah berimpit dengan AB, atau titik A ini terletak pada AB. Jadi, kita berkesimpulan bahwa kedudukan antara titik dan garis itu adalah hanya dua kemungkinan. Bisa berimpit, bisa juga di luar. Tolong ini dipahami betul, ya. Karena konsep ini akan kita gunakan nanti di kemudian hari. Yang kedua, kedudukan antara titik dan bidang. Ini saya berikan contoh titik A, ini adalah bidang BC, GF. Saya yakin sepakat bahwa titik A ini posisinya di luar dari bidang BC, GF. Saya yakin Anda juga akan sepakat dengan saya bahwa titik A ini adalah berimpit dengan bidang AB, CD. Atau titik A ini terletak pada bidang ABCD. Maka dikatakan bahwa A ini adalah terletak pada bidang ABCD. Sehingga kesimpulannya adalah kedudukan antara titik dan bidang adalah yang pertama berimpit,
dan yang kedua adalah di luar. Yang ketiga adalah kedudukan antara garis dan garis. Ini adalah garis AD, kemudian ini adalah garis AB. A dimiliki oleh AD, A juga dimiliki oleh AB. Ini menggambarkan bahwa AB dan AD adalah berpotongan di satu titik, namanya titik A. Lalu AB dan DC, ketika AB ini saya perpanjang ke kiri dan ke kanan, kemudian DC ini saya perpanjang baik ke kiri atau ke kanan, maka kedua buah garis ini tidak pernah akan bertemu. Nah, inilah menggambarkan bahwa AB dan DC adalah namanya sejajar. Berikutnya adalah garis AB terletak pada bidang ABCD. Lalu diagonal sisi CF atau garis CF itu terletak dalam bidang BCGF. Ternyata antara AB dan CF tidak terletak dalam bidang yang sama. Maka dikatakan bahwa AB dan CF kedudukannya adalah bersilangan. Lalu apa lagi? Ternyata masih ada lagi. Contoh, AB ternyata berimpit dengan garis BA. Jadi garisnya itu juga namanya yang berbeda. Nah, inilah menggambarkan bahwa AB itulah berimpit dengan BA. Jadi kita menyimpulkan bahwa kedudukan antara garis dan garis adalah ada 4 kemungkinan. Bisa berimpit, bisa sejajar, bisa berpotongan, dan juga bisa bersilangan. Lalu kedudukan berikutnya adalah antara garis dan bidang. Ini adalah garis, ini adalah bidang. Maka kita sepakat ketika bidang BCG ini kita perlebar ke kiri dan berlebarkan ke kanan, ataupun ke atas dan ke bawah, lalu AD ini kita perpanjang ke belakang dan ke depan, maka dia tidak pernah akan bertemu. Ini menggambarkan bahwa kedudukan antara AD dan BCGF adalah sejajar. Lalu berikutnya adalah AB dan BCGF. AB dan BCGF. Ternyata ada satu titik yang dimiliki oleh kedua komponen itu. B dimiliki oleh AB, B juga dimiliki oleh BCGF. Ini menggambarkan bahwa AB dan BCGF namanya berpotongan. Lalu, apakah ada yang lain? Masih. Contoh, garis AB terletak pada bidang alas ABCD. Kenapa? AB adalah merupakan bagian daripada garis ABCD, maka dikatakan bahwa AB terletak pada bidang alas ABCD atau bisa juga dikatakan berimpit. Jadi kesimpulannya adalah kedudukan antara garis dan bidang bisa berimpit, bisa sejajar, bisa juga berpotongan. Nah, yang terakhir adalah kedudukan antara bidang dan bidang. Bidang alas ABCD, bidang tegak BCGF. ABCD dan BCGF ternyata berpotongan dalam satu garis, namanya garis ABC, garis BC, maaf. Maka dikatakan bahwa bidang ABCD dan bidang BCGF adalah berpotongan. Selanjutnya adalah, saya ambilkan contoh bidang ABCD, bidang alas, dan bidang tutup EFGH. EFGH ini kita perpanjang atau perlebar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Alas ABC adalah kita perlebar ke kiri, perlebar ke kanan, atau ke belakang dan ke depan. Maka bidang ini masing-masing diperlebar sampai sejauh mungkin dia tidak pernah akan bertemu. Nah, inilah yang
menggambarkan bahwa kedua bidang ini adalah namanya sejajar. Selanjutnya adalah ABD adalah bidang alas, BCD juga bidang alas. Ini menggambarkan bahwa ABD dan BCD dalam satu bidang yang sama. Ini menggambarkan bahwa kedua bidang itu adalah berimpit. Maka kita menyimpulkan bahwa kedudukan antara bidang dan bidang adalah bisa berimpit, bisa sejajar, dan bisa berpotongan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita mau membuat bidang. Ya, cara membuat titik sudah, cara membuat garis sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat bidang? Nah, cara membuat bidang berdasarkan gambar yang ditayangkan dalam layar tadi, khususnya pada kubus ABCDFGH, kita akan mengambil satu kesimpulan dalam bentuk aksioma. Aksioma yang pertama adalah yang sebagai gambar berikut. Jika ada satu titik dan satu garis, di mana garis ini tidak melewati titik, maka melalui satu titik dan satu garis ini bisa dibuatkan bidang. Bagaimana bidangnya? Kita tinggal menghubungkan saja. Caranya seperti ini. Nah, inilah namanya bidang ABCD. Yang kedua adalah bidang juga bisa dibuat dengan cara menghubungkan ketiga buah titik yang tidak segaris atau non-kolinier. Contoh titiknya seperti ini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, ketiga titik ini tidak terletak dalam satu garis yang sama. Maka melalui tiga buah titik A, B, dan C bisa dibuatkan satu bidang. Bidangnya bagaimana? Tinggal menghubungkan saja gitu. Nah, inilah bidangnya. Kita beri namanya bidang alfa. Apakah ada cara yang lain dalam membuat bidang? Masih ada. Yaitu yang ketiga. Yang ke mohon maaf ini udah kelewat. Ini yang keempat, sorry. Yang keempat ini maksudnya yang ketiga ya. Jadi ada dua garis lurus yang sejajar. Ini menggambarkan sejajar. Ini adalah garis K, ini adalah garis L. Jadi ini garis K, ini garis L. Melalui dua buah garis sejajar dapat dibuat sebuah bidang. Bagaimana caranya? Ya tinggal menghubungkan saja. Ini tarik ke sini, tarik ke sini. Atau ujung-ujung dari garis ini tinggal dihubungkan. Contohnya seperti ini. Nah, inilah bidang. Jadi bidang alfa. Apakah ada cara yang lain? Cara yang lain adalah kita masih bisa membuat bidang melalui dua buah garis yang berpotongan. Contoh ini adalah garis K, ini adalah garis L. Antara garis K dan L ini berpotongan di satu titik, titik M. Nah, melalui dua buah garis yang berpotongan, ternyata bisa dibuatkan bidang. Bagaimana caranya? Tinggal menghubung-hubungkan saja ujung-ujungnya. Atau tidak perlu ujung-ujungnya di sini tarik, ini tarik, ini tarik, ini tarik. Itulah namanya bidang. Atau saya gambarkan seperti begini. Nah, inilah bidang. Inilah bidang yang melalui dua buah garis yang berpotongan. Nah, selanjutnya, ini ada aksioma untuk mempertajam saja, mempertegas bahwa jika suatu garis dan suatu bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah bidang alfa, lalu di sini ada garis K, di mana garis K itu ada dua titik A terletak pada bidang alfa,
B pada bidang alfa, maka disimpulkan adalah semua titik yang ada pada garis K adalah berimpit atau terletak pada bidang alfa. Itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya kalau gitu, suatu garis dikatakan berimpit pada satu bidang apabila minimal 2 titik pada garis itu terletak pada bidang alfa. Itu yang dimaksud. Oke, jadi semakin kaya kita, ternyata cara membuat bidang itu banyak sekali cara. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memiliki pemahaman tentang titik, garis, dan bidang, bagaimana cara membuat titik, bagaimana cara membuat garis, dan bagaimana cara membuat bidang. Nah, sekarang kita coba bagaimana melukis titik tembus dalam suatu ruang. Nah, ini sudah mulai berimajinasi, ini sudah mulai bernalar. Maka dimensi 3 ini adalah salah satu mata pelajaran yang penuh dengan baik penalaran ataupun berimajinasi. Jadi kalau Anda tidak membayangkan apa yang terjadi antara yang dibayangkan dengan benda real, maka ini akan mengalami kesulitan. Mari kita sambil membayangkan bagaimanakah melukis titik tembus antara garis dan bidang dalam satu ruang. Saya ambilkan contoh, namanya langsung saja kepada langkah-langkahnya. Langkah-langkah melukis titik tembus garis dan bidang pada bank ruang. Dimisalkan garisnya itulah garis K dan bidangnya bidang alfa. Maka langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah bidang yang melalui K sedemikian hingga berpotongan pada bidang alfa. Nah, kita beri bidang baru ini namanya bidang beta. Langkah yang kedua adalah cari perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta. Jadi kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa perpotongan antara bidang dengan bidang membentuk satu garis. Nah, kita beri nama garisnya apa? Garis alfa, beta. Yang ketiga, carilah perpotongan antara garis K dengan garis alfa, beta, atau antara garis K dengan perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Kita beri nama T. Maka T inilah yang disebut dengan titik garis K terhadap bidang alfa. Nah, kalau langkah-langkah ini masih belum terbayangkan, masih sulit untuk diimplementasikan, coba saya akan ambilkan contoh soalnya saja. Nah ini, saya ambilkan 3 soal. Soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, saya akan menjawab nomor 1 saja, nanti nomor 2 dan 3 Anda selesaikan sebagai latihan. Ya. Jadi di sini ada kubus ABCD, EFGH, seperti yang dilihat di samping ini. Ini adalah kubus ABCD, EFGH. Lalu pada kubus ini ada titik P, di mana P ini adalah sepertiganya dari panjang CG. Jadi ini sepertiganya. Ini 2/3-nya, ini 3/3-nya. Jadi posisi P ini terletak pada rusuk CG. Nah, pertanyaannya adalah, lukislah titik tembus antara garis EP. Ini mana E, ini P. Kalau EP ini ditarik, kalau EP ini dibuatkan garis, apakah garis ini menembus alas tidak? Ketika dia menembus alas, di mana dia titik tembusnya? Itu yang dimaksud pertanyaan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah lukislah titik tembus antara CE, ya, CE dengan bidang BDHF. Mana BDHF? Oh, ini BDHF. Jadi bidang diagonal. Ini bidangnya. Ya. Nah ini dia menembusnya di mana? Antara SE itu di sini, di sini, di sini, di sini. Nah ini lukislah dalam satu gambar. Nah, kita coba jawab yang pertama ini. Kita akan melukis titik tembus antara EP dan bidang alas ABCD. Mana alas? Inilah alas ABCD.
Menembusnya di sini kah? Di sini atau di sini? Nah, kita lihat di sini. Sesuai dengan langkah-langkah tadi, maka kita ambil EP-nya sebagai garis K. Lalu bidang alas ABCD sebagai bidang alfa. Ini bidang alfa. Ini P-nya. Jadi EP ini kalau kita tarik, nah silakan Anda sambil membayangkan ini adalah ada benda berbentuk kubus, lalu P ini ada posisinya sepertiga dari panjang rusuk kubus itu, lalu ini tarik benangnya, tarik garis. Kita sudah sepakat, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa garis itu karakteristiknya apa? Dia tidak memiliki ketebalan, tetapi dia punya panjang. Panjangnya sampai di mana? Tak terhingga. Sehingga EP ini bisa diperpanjang. Diperpanjang sesuai kebutuhan, mau ke kiri atau ke kanan. Nah, bagaimana caranya secara geometri untuk mengetahui titik tembus antara EP dan bidang alas? Maka langkah pertama adalah sesuai dengan langkah-langkah tadi adalah pastikan yang pertama buat dulu bidang yang melalui EP. Saya ulang lagi, buatlah bidang yang melalui garis EP. Bidang apa? Nah, kita lihat posisi E. E inilah terletak pada salah satu rusuknya adalah AE. P ini terletak pada rusuk CG. Maka ketika E ini diproyeksikan terhadap alas, maka dia jatuh di A. Ketika P ini diproyeksikan terhadap alas, jatuhlah di C. Maka kita bisa membuat satu bidang yang melalui EP adalah bidangnya adalah ACGE. Ya. Jadi bidang yang melalui EP adalah bidang ACGE. Nah, ini saya gambarkan. Jadi inilah EP, maka bidang yang melalui EP adalah bidang ACGE. Mana bidangnya? Inilah bidangnya. Oke, bisa diikuti sambil membayangkan. Jadi EP ini terletak pada bidang ACGE. Nah, bidang yang melalui EP adalah ACGE atau biasa juga kita sebut dengan apa namanya? Bidang betanya. Jadi ini bidang betanya. Gitu. Jadi supaya menyebutkannya lebih mudah saja, ya, bidang beta ini. Bidang beta itu sebenarnya bidang yang melalui A, C, G, E. Namanya beta. Jadi yang diarsir warna kuning ini namanya bidang beta, kemudian yang di bawah adalah bidang alfa. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan di mana perpotongan antara bidang alfa dan beta. Ini adalah alfa, yaitu bidang alas. Ini adalah bidang beta, adalah bidang diagonal. Maka perpotongan antara alfa dan beta adalah AC. Jadi AC, maka disinilah kita perpanjang. Jadi inilah garis potong antara bidang alfa dan bidang beta. Atau disebut juga dengan namanya adalah alfa, beta. Jadi alfa, beta ini adalah garis yang dimiliki oleh bidang alfa dan juga dimiliki oleh bidang beta. Nah, garis inilah tempat adanya titik tembus. Kenapa? Karena alfa beta ini adalah milik bidang alfa, milik juga bidang beta. Maka perpotongan antara alfa dan beta inilah tempat adanya titik tembus. Nah, di mana titik tembusnya? Maka caranya adalah EP ini kita perpanjang. Kita tidak membutuhkan perpanjang ini ke kiri, tetapi kita membutuhkan panjang ini ke kanan. Maka EP ini kita perpanjang. Nah, ternyata dia memotong alfa, beta di sini. Kenapa dia memotong? Karena
EP dan alfa, beta terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang beta. Maka titik inilah yang disebut dengan titik T. Oke, sambil membayangkan, maka T inilah yang disebut dengan titik tembus antara EP dan alas. Oke, bisa diikuti? Udah jelas? Udah paham? Cara menjawab seperti ini tidak bisa nyontek, tidak bisa kerjasama, tidak bisa nyalin. Menggambar kubus setiap orang akan berbeda-beda. Posisinya kemungkinan akan sedikit berbeda. Maka orang yang nyalin, orang yang nyontek, yang kerjasama itu akan kelihatan. Maka silakan Anda sambil berimajinasi dengan benda yang sebenarnya kemudian digambarkan dalam satu gambar seperti lukisan seperti ini. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Ya, ini adalah titik awal bagaimanakah kita sudah memulai cara menentukan titik tembus antara garis dan bidang. Jadi, titik tembus antara garis EP dan bidang alas ABCD itu adalah menembusnya itu di luar. Ya, di luar. Itu di titik T pada perpanjangan AC. Oke, selanjutnya silakan nomor 2 dan nomor 3 untuk dicoba dan dilatih. Saya akan menunggu dan akan memfasilitasi selama beberapa menit kemudian untuk mengaplikasikan teori konsep dan contoh soal yang pernah saya berikan barusan tadi. Terima kasih.